Jadi untuk mengikuti SMK kampung, saya memperkenalkan calon guru bergerak kita, yaitu Kartina Praktil SPD MPD yang akan memaparkan materinya mengenai budaya positif. Dengan ini saya akan menjelaskan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalamnya materi hari ini, baik saya akan menjelaskan tentang bagaimana budaya positif yang ada di sekolah SMK Negeri 1 Bawah. Ya, perkenalkan, jadi fasilitator ada Bapak Sakit, Instruksi NPD, kemudian saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 9, 45 NPD, dan ada pengajar praktik Bapak Sabri NPD. Jadi tujuan pada pertemuan sore ini sebagai bagaimana bentuk praktik pemahaman kita terhadap apa yang telah dipelajari dalam materi ini, bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk mendapatkan sesuatu hal-hal yang berbentuk positif. Ya baik, kita lihat sekarang. Sekolah adalah tempat belajar untuk mendapatkan suatu pengetahuan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitarnya. Kemudian dalam sekolah di sini kita bisa mendapatkan beberapa pengetahuan, wawasan untuk bisa berkolaborasi dan bisa mendapatkan lebih efisien dan pembelajaran yang lebih berbasis kurikulum merdeka. Kemudian dari aksi budaya positif di sini adalah bagaimana mewujudkan generasi hebat dan berprofil Pancasila. Baik, langsung aksi budaya positif di sini kita lihat adalah bagaimana mewujudkan generasi hebat yang berprofil Pancasila. Di dalam berprofil Pancasila ini ada beberapa. Yang pertama ada religius, kemudian ada kebinekaan, kemudian ada kebinekaan global, ada gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis atau bagaimana berpikir kritis secara mandiri. Kita lihat bagaimana budaya positif sekarang. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif di dalamnya mengandung beberapa jumlah kegiatan yang menumbuhkan karakter peserta didik, berkumpulan dengan pengembangan untuk provinsi seorang guru dan dibangun biasanya di dalam satu kelas. Kemudian di dalam jenjang pendidikan ini jadi pelajaran bagaimana kita menuntut anak bisa mengembangkan diri dan bisa berkarakter dan tidak lebih berprofesional budaya positif. Ya baik, rencana aksinya dari sini ada 3. Yang pertama, pelaksanaan salat zuhur berjamaah. Jadi kita mengharapkan seorang guru bagaimana kita membimbing peserta didik kita bisa lebih tepat dan bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah di masjid. Jadi pada saat istirahat jam 12 kita bisa mengharapkan siswa kita untuk ke musala melakukan salat berjamaah. Kemudian kedua, ada literasi Al-Quran dan untuk ada hari Jumat. Ini adalah salah satu bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah kita ini. Dan kita literasi itu supaya anak-anak kita bisa dan mengembangkan potensi dalam mengaji, kemudian untuk saling mengingatkan satu sama lain dan menasihati untuk dirinya sendiri. Kemudian ketiga adalah giat bersih sebelum pulang. Jadi tentulah dalam pemandangan di dalam sekolah ini kita mengharapkan bagaimana seorang guru kita membimbing anak-anak supaya kelas sebelum pulang peserta didik membersihkan kelasnya supaya kita bisa menjaga kebersihan baik di lingkungan kelas maupun di sekolah. Oke baik, dalam menciptakan budaya positif diperlukan adanya kolaborasi antara guru dan peserta didik, baik dengan sejawat maupun lingkungan dan komite sekolah dan peserta didik itu sendiri. Kemudian bagaimana tolak ukur dalam budaya positif ini? Di sini tolak ukurnya terwujudnya pembebasan baik sehingga menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan bagi warga sekolah untuk mendapatkan lebih efisien lagi. Ya, jadi hasil nyata di sini, saya membentuk komunitas tentang Pulau Simatang. Di mana Pulau Simatang itu membentuk sikap saling
Dan sini ada. Oke, baik. Sekarang kita lihat modul. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Jadi itulah tadi pemaparan materi dari seorang guru kontrak kita. Jadi di diskusi kali ini akan kita tiga sesi pertanyaan. Yaitu jadi saya persilakan kepada peserta diskusi untuk menanyakan atau memberi masukan kepada PGP kita. Saya persilakan kepada peserta diskusi. Silakan. Ada siapa yang bertanya atau memberikan kritikan atau masukan? Ya, oke, kepada saudara Pak Amri. Oke, saya persilakan kepada saudara Pak Amri. Ya, terima kasih untuk semua diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ingin kami pertanyakan selaku guru di sini kepada guru calon penggerak ke depan, bagaimana cara mengaplikasikan penerapan budaya positif di lingkungan SMK Negeri 2? Terima kasih. Ya, itu tadi pertanyaan dari Pak Amri, yaitu bagaimana menerapkan budaya positif kepada siswa. Begitu ya, Pak? Oke. Ya. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya kepada Ibu, ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Pertanyaan saya yaitu bagaimana cara penerapan budaya positif di SMK swasta. Terima kasih. Ya, itulah dari pertanyaan dari Ibu Lutfi, yaitu bagaimana penerapan atau cara penerapan budaya positif kepada peserta didik atau kepada sekolah SMK dan tahun 2. Ya, yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, baik itu kritikan atau masukan, saya persilakan. Ya, kepada Ibu Ismail, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan kajian diberikan, saya mau menanyakan contoh yang bisa diaktifkan untuk budaya positif ini untuk siswa-siswa kita di SMK Negeri 2. Ya, oke. Yaitu pertanyaan dari yaitu yang bisa terapkan kepada peserta didik, ya, kepada siswa. Jadi kita menuju sesi berikutnya, yaitu sesi menjawab menjawab pertanyaan dari masing-masing peserta diskusi. Dan itu saya persilakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi pertanyaan dari Pak Amri, bagaimana cara menerapkan budaya positif yang ada di sekolah SMK Negeri 1 Ya, kita lihat sekarang bagaimana peserta didik lebih bisa berkembang, yaitu dengan cara menerapkan budaya positif baik di luar sekolah maupun di sekitarnya. Jadi caranya itu bagaimana kita memberikan pembiasaan. Kita perlu melihat bagaimana anak-anak peserta didik tersebut melakukan pembiasaan dulu. Pertama, tadi saya sudah jelaskan, cara menerapkan itu dengan memberikan motivasi, kemudian memberikan pembiasaan seperti halnya tadi sholat dulu berjamaah. Ketika anak sudah terbiasa melakukan sholat berjamaah, tentulah anak-anak juga sudah terbiasa melakukan hal berbentuk positif. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana kita memberikan dukungan moral supaya peserta didik bisa juga melakukan hal budaya positif, seperti halnya literasi Al-Quran. Dalam literasi Al-Quran tersebut, ketika anak-anak sudah sering membawa Al-Quran dan bisa sering membaca kultum, dia bisa juga menerapkan diri sendiri sebagai pemateri dan bisa membawakan kultum tersebut. Kemudian ketiga, bagaimana selalu memberikan dukungan baik motivator sebagai kita seorang pendidik supaya agar peserta didik juga bisa lebih berkembang
Oke? Oke. Iya. Baik, saya lanjut di pertanyaan kedua. Bagaimana cara mengatasi penyelesaian segitiga restitusi? Ya, jadi kita lihat di dalam segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama